Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya di kuliah hukum kesehatan. Kali ini kita akan berbicara terkait dengan peraturan pemerintah tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, kemudian pekerjaan kefarmasian dan prekursor. Kita awali dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 98 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan ini sangat penting ya, tentunya ya. Mutu dan keamanan dan kemanfaatan bagi pengguna. Yang pertama, ya, sediaan farmasi apabila berupa bahan obat dan obat ya, harus sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh menteri. Jadi, untuk menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatannya yang pertama harus ya berdasarkan buku standar. Salah satunya adalah Farmakope Indonesia. Kemudian yang kedua, apabila berupa obat tradisional, ya, maka persyaratannya harus berdasarkan buku standar yang ada, yaitu buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh menteri ya. Anda punya pastinya. Kemudian yang ketiga, kalau berupa kosmetik ya, maka sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam buku kodeks kosmetik Indonesia tentunya ya. Kemudian yang keempat adalah alat kesehatan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh menteri. Ini untuk menjamin mutu, keamanan produk dan kemanfaatannya. Kita lihat terkait dengan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan, ya, ada penyaluran dan ada penyerahan. Nah, di pasal 8 ya, terkait dengan penyaluran, ya, setiap pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan ya, dalam rangka peredaran tentunya harus disertai dengan dokumen pengangkutan. Jadi dokumen pengangkutannya harus jelas. Kalau tidak, maka nanti di pos-pos pemeriksaan menjadi masalah. Kemudian yang kedua, setiap pengangkut dalam rangka peredaran tentunya bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen. Ya, jadi ekspedisi yang mengangkut obat dari industri, kemudian diantarkan, dia salurkan ke PBF misalnya atau industri lain, maka bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen pengangkutan. Yang tidak kalah penting yang perlu harus diperhatikan adalah izin edar ya, izin edar. Sediaan farmasi dan alat kesehatan ya tentunya baru bisa diedarkan kalau sudah memiliki izin edar dari menteri. Kecuali bagi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan. Ya, artinya misalnya jamu gendong, ya apa namanya? Jamu perasan segar misalnya yang diproduksi oleh perorangan intinya. Ya, tidak berbentuk perseroan misalnya ya. Hanya perorangan. Izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan diberikan atas dasar permohonan secara tertulis. Jadi izin edar itu baru bisa diproses kalau diajukan secara tertulis kepada menteri tentunya ya. Prosesnya panjang, mulai dari rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian rekomendasi Balai Besar POM di mana industri obat itu berada, kemudian yang jelas pengajuannya ke pusat, ke Badan POM ya. Kemudian di pasal 11, untuk memperoleh izin edar tentunya harus melalui proses pengujian mutu, keamanan dan kemanfaatannya ya, yang jelas melalui proses pemeriksaan. Salah satunya adalah laboratorium. Di pasal 12 dikatakan pengujian yang dimaksud misalnya pengujian laboratorium.
berkenaan dengan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, ya. Keamanannya, kemanjurannya, ya, toksisitasnya mungkin, ya. Kemudian penilaian atas keamanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Jadi ini harus dipastikan, ya, melalui proses laboratorium dan penilaian atas keamanan dan kemanfaatannya, ya. Kemudian di pasal 13, izin edar diberikan dalam bentuk persetujuan pendaftaran, ya, izin edar. Kalau tidak memiliki izin edar, maka tidak boleh diedarkan atau disalurkan. Masih di Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 98 terkait dengan penyaluran. Ya, di pasal 15, penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dilakukan oleh badan usaha. Badan usaha itu bisa CP, bisa PT, tapi kalau industri obat semuanya harus PT, ya, perseroan terbatas. Tentunya yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari menteri untuk menyalurkan sediaan farmasi, baik itu berupa bahan obat dan alat kesehatan. Kemudian badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetik, ya. Dikecualikan bagi perorangan untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika dengan jumlah komoditi terbatas. Jadi produksi yang kecil lah, skala kecil dan terbatas, misalnya perorangan, ya, berbentuk home industri atau apa gitu, ya. Tapi jumlah produksinya sangat terbatas, dikecualikan, ya. Ya, kita ke penyerahan, ya. Penyerahan sediaan farmasi, ya, dan alat kesehatan digunakan dalam pelayanan kesehatan. Dilakukan berdasarkan penyerahan, ya, resep dokter atau tanpa resep dokter. Yang menggunakan resep dokter jelas, ya, obat-obat golongan obat keras tentunya, ya. Kemudian yang tanpa resep adalah obat bebas dan bebas terbatas. Kita lihat dari sisi kemasan dari sediaan farmasi dan alat kesehatan. Persyaratannya adalah di pasal 24, ya, kemasan itu tidak boleh membahayakan kesehatan manusia. Intinya, ya. Jadi misalnya nanti mengandung apa gitu, ya, kemasannya. Sehingga kalau bersentuhan dengan obat yang ada di dalam kemasan, kemudian menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, ya, pada pengguna tentunya. Kemudian tidak merubah persyaratan mutu. Jadi kalau memilih kemasan, maka kemasannya tidak mempengaruhi mutu, ya, dari obat itu. Apalagi keamanannya dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Jadi kemasan itu harus aman. Kemudian sediaan farmasi dan alat kesehatan apabila terjadi kerusakan kemasan primer atau kemasan sekunder, ya, yang langsung bersentuhan dengan produk, ya, artinya langsung mempengaruhi kualitas dan mutu produk, maka tidak boleh diedarkan. Ya, misal obat, ya, tablet misalnya dalam botol itu adalah kemasan primer, kemudian di luarnya kotaknya adalah kemasan sekundernya. Nah, kalau kemudian kemasan primernya cacat atau rusak dan secara langsung dia mempengaruhi, merusak obat yang ada di dalamnya, maka tidak boleh diedarkan. Apabila terjadi, yang dilakukan adalah dimusnahkan, ya, sesuai dengan ketentuan mengenai pemusnahan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sesuai dengan aturan yang ada, harus ada saksinya, berita acaranya, seperti itu.
Masih di Perpu, Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 98, kita ke penandaan dan iklan. Ya. Apa sebenarnya tujuan dari penandaan dan iklan? Ya. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari informasi yang tidak objektif, tidak lengkap, serta menyesatkan. Jadi, iklan atau penandaan yang ada di produk itu ya, harus objektif. Ya, kalau kita balik, harus objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan. Kemudian penandaan dan iklan bisa berbentuk gambar, bisa warna, bisa tulisan, atau kombinasi dari warna dan gambar misalnya. Ya, untuk memudahkan orang memahami. Kemudian harus mencantumkan penandaan berisi keterangan mengenai obat atau sediaan farmasi secara objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan. Jadi keterangan jelas, indikasinya jelas, dosisnya jelas, efek sampingnya jelas, ya fungsinya untuk apa dan seterusnya. Jadi harus objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan. Ya, penandaan itu sekurang-kurangnya harus berisi pertama adalah nama obatnya atau produknya atau alat kesehatannya ya, atau merek dagangnya ya. Kemudian nama badan usaha ya, yang memproduksi tentunya. Kemudian yang ketiga adalah komponen pokok yang ada di sediaan farmasi dan kesehatan itu, ingredientnya. Kemudian tata cara penggunaannya ya, berapa kali sehari kalau obat, kemudian kalau alat kesehatan digunakan seperti apa, lewat mana, dengan cara apa, ya. Kemudian tanda peringatan atau efek samping ya, harus ini disampaikan secara objektif, jangan disembunyikan ya, karena akan menyebabkan pengguna menjadi bingung kalau memang ada efek samping yang ada. Kemudian batas waktu kadaluarsa untuk sediaan farmasi tertentu. Ya, ini sangat penting ya untuk menjamin keamanan ya produk ya. Maka harus ditentukan ya batas waktu kadaluarsanya. Ini sekurang-kurangnya penandaan yang harus ada dalam sediaan farmasi dan alat kesehatan menurut Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 98. Kita lihat dari iklan ya, iklan sama iklan itu harus tetap objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan tentunya ya. Jangan sampai kemudian memberikan janji-janji yang gombal ya kepada pengguna ya. Jadi harus apa adanya, objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan. Itu iklan ya. Kemudian tetap memperhatikan etik periklanan ya. Kemudian pengujian dan penarikan kembali dari peredaran ya. Ya. Pengujian dan penarikan ini dilaksanakan bisa secara berkala atau karena ada data atau informasi baru berkenaan dengan efek samping sediaan farmasi dan alat kesehatan bagi masyarakat. Sederhananya begini, kalau misalkan obat dan obat tradisional sudah dilempar ke pasaran, sudah menjadi komoditas publik, kemudian selang berapa lama, ya, setahun 2 tahun misalnya, kemudian ada laporan bahwa terjadi keracunan misalnya di pasien ya atau di pengguna yang menggunakan obat tersebut. Kemudian dilakukan penelitian, pengkajian, ternyata memang ada efek samping yang timbul ya akibat penggunaan obat itu. Maka yang harus dilakukan bagaimana? Harus dilakukan penarikan produk. Ya. Penarikan kembali karena dicabut izin edarnya bisa karena dicabut izin edarnya dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab badan usaha yang produksi dan mengedarkan sediaan farmasi. Jadi penarikan kembali itu dilakukan oleh badan usaha PT misalnya yang mengedarkan obat
atau alat kesehatan tersebut. Ya, kita ke bagian pemusnahan. Pemusnahan dilaksanakan terhadap sedan farmasi dan kesehatan yang diproduksi tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku. Tidak memenuhi mutu, tidak aman, ya. Kemudian tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, maka dilakukan proses pemusnahan. Kemudian tentunya kalau masa kadaluarsanya sudah habis, ya, tidak boleh diedarkan, harus dimusnahkan. Kemudian tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan. Ya. Sudah tidak memenuhi syarat, ya, stabilitasnya tidak baik misalnya dan seterusnya, maka ya sebaiknya dimusnahkan. Misalnya tablet kekerasannya sudah tidak memenuhi syarat, ya, maka yang dilakukan adalah ya, dilakukan proses pemusnahan. Dicabut izin edarnya apabila terjadi pelanggaran undang-undang misalnya oleh industri itu terkait dengan distribusi obat misalnya, kemudian Badan POM ya, melakukan pencabutan izin edar, maka harus dimusnahkan, ya, produknya. Kemudian berhubungan dengan tindak pidana, ya, apabila ada tersangkut pelanggaran undang-undang, ya, yang berujung ke pidana, ya, terkait dengan persediaan farmasi dan alat kesehatan, maka itu baru dilakukan proses pemusnahan. Kemudian kita ke laporan pemusnahan. Ini saya kira Anda sudah juga mendapatkan ilmunya, ya, terkait dengan laporan pemusnahan di mata kuliah yang lain tentunya. Dikatakan di Perpu Peraturan Pemerintah Nomor 72 ini tahun 98, laporan pemusnahan sekurang-kurangnya memuat keterangan waktu dan tempat pelaksanaan pemusnahan, jumlah dan jenis sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimusnahkan, ya, jumlahnya. Kalau dihitung per box, ya. Kalau sudah dibuka boxnya berarti strip, ya, atau tablet gitu, ya. Kemudian nama penanggung jawab pelaksana pemusnahan, ya, siapa yang bertanggung jawab terhadap pemusnahan, apotekernya siapa misalnya. Kemudian ada saksi, satu orang saksi sekurang-kurangnya dalam proses pemusnahan. Nah, ini baru boleh dibuatkan berita acara pemusnahan. Kita lihat ancaman pidananya, ya, apabila mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak teregistrasi, yang tidak memiliki izin edar, ya, dari Badan POM. Kita lihat akan ada kurungan penjara paling lama 7 tahun dan denda sejumlah 140 juta rupiah. Ya. Jadi hati-hati ketika Anda membuat misalnya obat, walaupun itu obat tradisional, ya, tujuan untuk oral misalnya, kemudian dijual secara umum tanpa melalui proses edar, izin edar, maka hukumannya 7 tahun penjara. Oke, kita tinggalkan sejenak Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 98 terkait pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sekarang kita lihat dengan Peraturan Pemerintah PP Nomor 51 Tahun 2009. Ya. Ini khusus terkait dengan pekerjaan kefarmasian. Dikatakan di ketentuan umumnya, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan, ya, termasuk pengendalian mutu. Ya, ingat, pembuatan,
termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Jadi kalau saya singkat mulai dari membuatnya, kemudian kalau manajemen di bidang pengadaan maka dari pengadaan sampai pendistribusian, dan termasuk juga pengembangan, riset terkait dengan obat dan obat tradisional. Itu pekerjaan kefarmasian. Pekerjaannya ya, berarti ruang lingkupnya. Kemudian pelayanan kefarmasian sendiri ya, suatu pelayanan langsung ya, langsung dan bertanggung jawab kepada pasien. Jadi tidak ada perantara, langsung kepada pasien. Atau misalnya bukan pasiennya yang datang misalnya ke sarana pelayanan Anda, maka keluarganya ya, tapi langsung ya. Tidak disampaikan melalui pihak ketiga, langsung kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Ya, jadi kalau langsung maka lebih paham pasiennya, kemudian lebih mengerti sehingga kualitas hidup pasiennya menjadi meningkat. Itulah pelayanan kefarmasian. Jadi nanti kalau Anda bekerja maka jangan informasi itu dititipkan melalui orang lain. Maka harus langsung disampaikan ke pasien. Oke, PP 51 mengatur terkait dengan pekerjaan kefarmasian. Yang pertama adalah pengadaan, bisa produksi, distribusi, dan pelayanan sediaan farmasi. Ya. Jadi yang mengadakan misalnya PBF, yang memproduksi industri farmasi, yang distribusikan misalnya bisa PBF ya, ke sarana pelayanan yang lain misalnya atau ke PBF lain, ke puskesmas, ke apotek, kemudian penyalurannya juga bisa lewat apotek ke pasien ya, atas resep dokter atau tidak. Kemudian ada pelayanan sediaan farmasi. Ini adalah pelaksanaan pekerjaan kefarmasian yang diatur dalam PP 51 tahun 2009. Di pasal 6 dikatakan pengadaan sediaan farmasi dilakukan pada fasilitas produksi, fasilitas distribusi, atau penyaluran dan fasilitas pelayanan sediaan farmasi. Kemudian pasal 7, pekerjaan kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi ini dalam proses produksi harus ada penanggung jawabnya, yaitu adalah seorang apoteker dan dibantu bisa oleh apoteker pendamping atau tenaga teknis kefarmasian ya, dalam proses produksinya. Khusus untuk industri farmasi yang melakukan produksi obat harus memiliki minimal 3 orang apoteker, yaitu untuk memastikan mutu, bagian manajer produksi, kemudian bagian pengawasan mutu. Ya. Khusus untuk industri obat tradisional dan pabrik kosmetik, sekurang-kurangnya memiliki 1 orang apoteker penanggung jawab. Oke, pekerjaan kefarmasian dan distribusi atau penyaluran sediaan farmasi. Ini diatur di dalam PP 51. Setiap fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi, baik itu obat, harus memiliki seorang apoteker dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian di fasilitas distribusi. Contohnya apa? Pabrik besar farmasi. Ya, kalau di tempat kita banyak ya Anda sudah melakukan praktik ya di PBF. Ada misalnya Pentavalen, PT Pentavalen, distribusi. Kemudian ada PT KTD, Kimia Farma Trading and Distribution, ya. Itu adalah fasilitas distribusi. Kemudian harus memenuhi ketentuan
cara distribusi obat yang baik. Ini CDOB. Ini diatur oleh aturan Badan POM ya, bahwa badan usaha yang melakukan proses distribusi harus memenuhi syarat CDOB, cara distribusi obat yang baik. Kemudian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, apoteker harus menetapkan standar prosedur operasional. Kenapa? Untuk menjamin ya keamanan bagi operator atau pekerja di dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Tentunya SOP yang dibuat sudah melalui proses validasi dan pengukuran kualitas. Kemudian pelaksanaan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, ya, salah satunya apotik. Kemudian yang lain adalah instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktik bersama dokter spesialis misalnya. Jadi sarana pelayanan kefarmasian itu cukup banyak ya, dan menjanjikan ya bagi Anda nanti ketika sudah lulus mendapatkan gelar ahli madya farmasi. Oke, dalam melakukan praktek kefarmasian ya, di PP 51 mengatur yang pertama adalah apoteker harus bekerja sesuai dengan SOP. Apoteker termasuk juga TTK tentunya mengikuti SOP yang ada. Kemudian apabila melakukan penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter dilaksanakan oleh apoteker atau dibantu oleh apoteker pendamping. Ya. Kemudian dalam hal di daerah terpencil ya pengecualian yang tidak ada apotekernya, ya Menteri dapat menempatkan TTK yang memiliki SRTTK tentunya pada sarana pelayanan kesehatan dasar yang diberi wewenang untuk meracik dan menyerahkan obat kepada pasien. Jadi, TTK Anda nanti ketika lulus, apabila ditempatkan di daerah yang terpencil, yang jauh dari sarana pelayanan apotik misalnya, tidak ada apotekernya, maka Anda diberikan kewenangan oleh Menteri ya, untuk meracik dan menyerahkan obat kepada pasien. Kemudian dalam hal di daerah terpencil yang tidak ada apotek tadi, dokter atau dokter gigi ya, yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang meracik dan menyerahkan obat kepada pasien. Jadi sama dengan Anda apabila di daerah terpencil tertentu sarana apotek nggak ada, apotekernya nggak ada, hanya ada dokter ya atau dokter gigi, maka dokter tersebut yang memiliki surat tanda registrasi tentunya diberikan kewenangan secara hukum untuk meracik dan menyerahkan obat ke pasien. Oke, kita lanjutkan ke tenaga kefarmasian. Ingat, tenaga kefarmasian adalah menurut undang-undang terkait dengan tenaga kesehatan itu adalah apoteker dan asisten apoteker atau TTK sekarang namanya. Ya, yang dikelompokkan yang dimasukkan ke dalam tenaga teknis kefarmasian khususnya yaitu adalah sarjana farmasi. Jadi sarjana farmasi posisinya sama sederajat dengan Anda sebagai ahli madya farmasi ketika lulus nanti dan bekerja di sarana pelayanan kefarmasian. Kemudian ada analis farmasi. Dan yang keempat adalah tenaga menengah farmasi yang dulu sekolahnya namanya SAA, Sekolah Asisten Apoteker. Sederajat dengan sekolah menengah atas ya SMA. Oke, kemudian fasilitas apa saja tempat dilakukannya pelaksanaan pekerjaan kefarmasian. Yang pertama adalah
sarana atau fasilitas produksi, ya. Bisa berupa industri obat, bahan baku obat, industri obat tradisional, ya, atau pabrik kosmetik. Ya. Jadi fasilitas produksi. Ya, tergantung peminatan, ya, mau di fasilitas produksi kah? Kemudian yang kedua adalah fasilitas distribusi atau penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan. Bisa melalui PBF, penyalur alat kesehatan, bisa instalasi persediaan farmasi dan alat kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bisa juga melakukan pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian, misalnya di apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktik dokter bersama. Ya. Jadi banyak fasilitas sarana tempat pengabdian profesi kefarmasian. Ya. Ya, dalam melaksanakan praktek kefarmasian tentunya TTK harus sudah teregistrasi, sudah memiliki STR TTK ya tentunya ya. Sehingga nanti harus mengurus STR TTK. Kemudian untuk memperoleh izin kerja, maka TTK ya, tentunya yang sudah lulus ya memiliki ijazah wajib meminta rekomendasi dari apoteker yang memiliki STRA di mana dia bekerja. Itu sebagai salah satu syarat untuk dikeluarkannya izin kerja oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kemudian apa saja sih persyaratan STR-TTK? Ya, ini mungkin bisa Anda catat ya. Tentunya harus memiliki ijazah. Tidak mungkin tidak memiliki ijazah. Kemudian yang kedua adalah ada keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang memiliki surat izin praktek tentunya yang SIP ya. Kemudian adanya rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki STRA di tempat tenaga teknis kefarmasian bekerja. Jadi ada rekomendasi dari apotekernya bahwa TTK ini mampu melaksanakan pekerjaan kefarmasian di tempat dia bekerja. Kemudian yang keempat adalah membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etik kefarmasian. Inilah syaratnya untuk mendapatkan STR-TTK. STR-TTK ya lama masa berlakunya dan 5 tahun dan dapat diperpanjang tentunya ya. Ya biasanya perpanjangan 6 bulan sebelum berakhir masa berlaku. Kemudian STR-TTK dikatakan tidak berlaku apabila yang jelas yang pertama adalah habis tentunya masa berlakunya dan tidak diperpanjang oleh yang bersangkutan. Kemudian yang kedua dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Misalnya terjadi pelanggaran pidana ya, oleh yang bersangkutan, kemudian dikasih sanksi, dicabut ya STR-TTK-nya. Kemudian permohonan yang bersangkutan, ya, yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk dicabut ya STR-TTK-nya. Kemudian yang bersangkutan meninggal dunia. Yang kelima adalah dicabut oleh menteri atau pejabat kesehatan yang berwenang. Dicabutnya mungkin atas dasar pertimbangan dan hal lain. Ya. Kemudian teknis tenaga TTK yang memiliki STR-TTK mempunyai kewenangan ya, untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di bawah bimbingan. Ingat, di bawah bimbingan dan pengawasan apoteker yang memiliki STRA, surat tanda registrasi apoteker. Kita beralih ke
persediaan farmasi, salah satunya adalah prekursor. Ya. Kita tinggalkan dulu yang tadi PP 51 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72. Sekarang kita lihat terkait dengan prekursor. Ya. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2010 ya. Di ketentuan umum dikatakan prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotik dan psikotropik. Jadi ini diawasi, dipantau oleh pemerintah ya, lewat dinas kesehatan, kemudian dilaporkan, wajib dilaporkan ya, prekursor. Karena apa? Karena tadi bahwa prekursor itu adalah bahan baku, bahan awal, ya, bahan pemula untuk menghasilkan yang namanya narkotik dan psikotropika. Kemudian penggolongan prekursor. Prekursor itu ada pada tabel 1 dan tabel 2 seperti yang Anda lihat di slide ini. Ini adalah tabel 1. Ya. Ini adalah tabel 2. Berbeda dengan narkotik ya. Narkotik ada golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan golongan 4 ya. Kita lihat di sini prekursor digolongkan dalam prekursor tabel 1 dan tabel 2. Isinya apa? Ini yang tabel 1 adalah efedrin, ergometrin, isosafrol, lysergic acid ya. Pseudoephedrine ya. Kemudian di tabel 2 adalah aston, etil ether, hidroklorid asetat, metil etil keton dan lain-lain. Artinya apa? Maka obat-obat ini atau bahan baku ini ya, karena bahan awal ya, bahan baku ini. Kalau ada di sarana pelayanan kefarmasian tempat Anda bekerja, maka penyimpanannya harus khusus dan harus dilaporkan secara berkala. Apabila ada penambahan jenis prekursor, akan ditetapkan oleh menteri tentunya setelah berkoordinasi dengan menteri yang terkait, misalnya Menteri Kesehatan. Oke, rencana kebutuhan tahunan untuk prekursor. Yang pertama adalah di pasal 5, Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait untuk menyusun rencana kebutuhan prekursor untuk kepentingan industri farmasi, industri non-farmasi, misalnya badan-badan penelitian dan seterusnya. Kemudian lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun. Jadi pemerintah berkewajiban melakukan atau menyusun rencana kebutuhan prekursor untuk industri, non-industri, dan lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun. Kemudian yang kedua, disusun berdasarkan jumlah persediaan, perkiraan kebutuhan, dan penggunaan prekursor secara nasional. Kemudian yang ketiga, Menteri berdasarkan rencana kebutuhan melaporkan kepada badan internasional di bidang narkotik. Jadi kalau sudah misalnya memiliki rencana kebutuhan, ya, maka Menteri harus melaporkan kepada badan internasional di bidang narkotika. Bagian pengadaan prekursor, ya, pengadaan prekursor dilakukan melalui produksi dalam negeri dan impor. Produksi dalam negeri ya didelegasikan kepada ya pabrik-pabrik tentunya yang memenuhi syarat ya prekursor. Kemudian dapat digunakan untuk tujuan industri farmasi, industri non farmasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Kemudian di bagian produksi, prekursor hanya dapat diproduksi oleh industri ya, yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Kalau tidak memiliki izin maka tidak punya hak untuk melakukan produksi. Kemudian di pasal 8, setiap prekursor wajib diberi label pada setiap wadah atau kemasan. Label pada wadah atau kemasan prekursor ya, dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah dan atau kemasannya. Ya, jadi pertama dia harus wajib ada label yang menuliskan terkait dengan prekursor ya di setiap wadah atau kemasannya. Kemudian label itu bisa berupa tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, ya. Bisa dimasukkan ke dalam kemasannya, bisa ditempelkan atau merupakan satu kesatuan dengan wadah atau kemasannya. Kemudian dari penyimpanannya, prekursor wajib disimpan pada tempat penyimpanan yang aman dan terpisah dari penyimpanan lain, ya. Sama dengan psikotropika narkotik, ya, disimpan di tempat yang terpisah dengan obat yang lain. Kemudian prekursor yang disimpan harus dibuktikan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi harus melalui sarana-sarana distribusi yang legal. Dibuktikan dengan apa? Ada faktur pembeliannya. Kemudian dimasukkan ke dalam buku penerimaan barang, kemudian dicatat juga di dalam kartu stok. Kemudian terkait dengan peredarannya, di pasal 14, prekursor untuk industri farmasi hanya dapat disalurkan kepada industri farmasi dan distributor. Industri farmasi dan distributor. Kemudian harus dilengkapi dengan dokumen penyaluran. Sama dengan yang tadi terkait dengan peraturan pemerintah nomor 72 ya, terkait dengan pengamanan sediaan farmasi. Kemudian penyerahannya pada pasal 15, prekursor diserahkan ya dalam rangka peredaran ya harus dilakukan pencatatan. Jadi dalam proses penyerahannya harus dilengkapi dengan dokumen pencatatan karena akan dilakukan pelaporan secara berkala. Kita lanjutkan ke slide penutup ya, terkait dengan pencatatan dan pelaporan di pasal 16. Pencatatan sekurang-kurangnya harus memuat jumlah prekursor yang masih ada dalam persediaan. Jadi pencatatan di kartu stok harus serapi mungkin, seteliti mungkin, karena akan dicatat jumlah yang keluar dari sisa stok, kemudian dicocokkan dengan bukti fisiknya. Maka harus sama, harus balance. Yang kedua, jumlah dan banyaknya prekursor yang diserahkan. Dan yang ketiga, tujuan atau keperluan pemesan dalam hal memesan prekursor tersebut. Nah, untuk pelaporan wajib dilakukan pelaporan secara berkala, ya, sama seperti golongan psikotropika dan narkotika. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ini terkait dengan peraturan pemerintah nomor 72 tadi tahun 98 terkait dengan pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Kemudian PP 51 tahun 2009 ya. Kemudian terkait dengan prekursor ini. Semoga bermanfaat dan mudah difahami. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.